Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andika Aminarni SPG, PCT Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Beringin, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Semester Dewantara. Aksi nyata yang dibuat berdasarkan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Semester Dewantara yang telah saya pelajari, pada akhirnya saya terapkan dalam pendidikan. Hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, yang artinya adalah kemandirian dalam diri. Bermain adalah salah satu kodratnya, seperti berarti cipta, rasa, kata, kemauan tidak ada pada diri anak. Permainan anak akan menjadi bagian pembelajaran. Pendidikan budi pekerti juga sangat penting. Adanya keselarasan dan keharmonisan antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan yaitu memfasilitasi, membantu anak mengembangkan dari cara ada agar bisa memperbaiki perilakunya sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya dalam konteks diri anak dan sosial kultural. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, maka tujuan bagaimana penerapan modul 1.1 dalam pembelajaran sekolah atau di sekolah. Yang pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya sangat antusias dan bersemangat dalam melakukan perubahan di kelas atau sekolah. Dalam penerapan pemikiran Semester Dewantara, banyak perubahan yang saya lakukan. Kelas menjadi student center atau pusat perdagangan, mengenalkan kembali budaya lokal, makanan tradisional dan lagu-lagu daerah sebagai ICT di kelas, dan melakukan pembiasaan penanganan ide pekerti pendidikan karakter mereka. Nah, ide atau gagasan apa sih yang timbul sepanjang proses perubahan? Dalam prosesnya, saya melakukan banyak perubahan dan berikut adalah ide-ide. 1. Saya melaksanakan pembelajaran sekolah dan bergerak pada anak. Kemudian yang kedua, mengusahakan memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembentukan karakter hidup tentang budi pekerti di sekolah dengan melakukan pembiasaan. Berikut penerapan aksi nyata modul 1.1. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang berpihak pada anak atau student center. Menggunakan permainan-permainan untuk pembelajaran sekolah, mendesain kelas menjadi lebih dinamis dan penuh kreativitas dan kegembiraan serta merdeka dalam belajar. Melaksanakan pembiasaan budi pekerti di sekolah. Nah, berikut ini contoh konkret pengalaman untuk praktik belajar. Yuk disimak. Tahap perencanaan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana pelaksanaan aksi nyata modul 1.1. Yang kedua, di hari H, saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah terkait mobil ajar yang akan saya gunakan. Di tahap penerapan, yang pertama ada tahap awal yaitu membuka layanan bimbingan konseling salam bahagia dan berdoa. Dilanjutkan dengan membina hubungan baik dengan kabar sebagai murid, menyiapkan kelas. Pembiasaan yang saya lakukan adalah menyiapkan kelas dimulai kegiatan. Dilanjutkan dengan ICT dengan memasukkan unsur-unsur budaya, mengenal lanjut belajar Pancasila atau menari lagu-lagu daerah. Di sini saya menggunakan lagu Timbul-Timbul Satu untuk profil belajar. Di tahap ini, saya menyampaikan tujuan lainnya, kemudian mengingat kembali materi yang sebelumnya diberikan dengan memberikan pertanyaan tematik sehingga murid bersemangat dalam menjawab. Yang ketiga, menayangkan materi contoh diri dan memberikan
tanya jawab terkait materi yang telah diberikan. Yang berikutnya, membagikan kertas warna-warni yang telah disediakan sehingga anak bisa sendiri mau memakai warna apa, kemudian memberikan instruksi pengerjaan lembar kerjanya, kemudian menyelesaikan bebas berkreasi dengan menuliskan sifat-sifat yang ada pada nama mereka. Yang berikutnya, guru selalu memberikan pendampingan, mendukung murid, memfasilitasi dan memotivasi murid untuk aktif bersekolah. Di tahap penutup, guru meminta murid mempresentasikan kehidupan kelas dan menempelkannya pada papan diri kelas yang dilanjutkan dengan membuat kesimpulan bersama-sama dan membuat komitmen bersama tentang konsep diri positif. Guru memberikan penguatan tentang komitmen siswa. Yang berikutnya, guru mengajak murid merefleksikan pembelajaran lainnya yang telah dilakukan. Yang berikutnya, menyampaikan materi yang akan datang. Yang terakhir, mengakhiri salam Tuhan. Guru juga membiasakan diri melaksanakan refleksi. Refleksi yang dilaksanakan bisa di dalam kelas, di akhir pembelajaran, dibiasakan melakukan refleksi dengan anak-anak secara lisan. Yang berikutnya adalah dengan melakukan refleksi setelah layanan diberikan, yaitu menggunakan metode 4S. Nah, berikut ini testimoni rekan guru dan murid tentang proses perubahan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana Rahmawati, guru SMP Negeri 2 Bingin, teman dari Ibu Ferry Andika Eminardi. Setelah mengikuti pembelajaran di guru penggerak, ada perubahan yang dilakukan oleh Bu V dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya pada penataan tempat duduk, beliau sudah melakukan perubahan yang dulunya ditata seperti bis, telah dirubah beliau menjadi bentuk letter U atau bentuk kelompok. Pada pembelajaran beliau sendiri sudah ada perubahan sehingga anak-anak antusias dalam mengikuti pelajaran beliau. Kemudian untuk pendidikan karakter, beliau sudah melakukan ikut andil dalam pendidikan karakter, misalnya setiap pagi menyalami anak-anak di depan pintu gerbang dan dengan moto senyum salam sapa dari sekolah kami. Itu testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunas dari Jogja akan memberikan testimoni pelajaran survei hari ini. Survei hari ini membahas tentang konsep diri. Pembelajaran hari ini dimulai dengan memindahkan tempat duduk menjadi letter U, dan setelah itu membaca bentuk A dan menyanyikan lagu Pramuka Pancasila serta menyanyikan lagu daerah. Setelah itu kami lakukan kerja kelompok untuk menulis konsep diri positif dari nama kami. Saya sangat senang dengan pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.